Hai, para Sudaners, kumaha kabarna? Damang sadayana dengan saya si Otong kembali lagi di channel Ningali Film. Pada episode kali ini kita akan melanjutkan alur cerita dari film The Mikans and Semi Devils untuk bagian yang ketiga. Dan tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Film pun dilanjutkan dengan sang kaisar yang mendapatkan informasi tentang keberadaan Zhongling di ruangan itu ternyata merupakan perbuatan dari Menteri Sipil Ba. Saat menggali terowongan untuk menyelamatkan Duan Yu, dirinya tanpa sengaja mendengar rencana Ketua Zhong yang ingin mempermalukan keluarga Duan. Karena itu dia menculik Zhongling dan menyerahkannya kepada Duan Yu untuk membalaskan rencana jahat Ketua Zhong. Kaisar Zheng Ming menjelaskan bahwa pria bertopeng yang dilawan hari ini adalah putra mahkota Yan Qing. Karena sekarang putra mahkota telah kembali, Kaisar Zheng Ming bermaksud untuk menyerahkan tata dinasti Dali kepadanya. Namun keinginannya itu pun langsung ditolak oleh Zheng Chun dan Menteri Sipil Ba. Meskipun putra mahkota Yan Qing telah kembali, saat ini dia merupakan pemimpin dari 4 penjahat besar yang sangatlah kejam. Jika dia naik menjadi kaisar, dinasti Dali pasti akan berakhir dan rakyat akan semakin menderita. Para pengawal kemudian mengucapkan selamat kepada Duan Yu yang sebentar lagi akan menikah dengan Zhongling. Mendengar itu, Nona Mu tidak bisa menahan perasaan cemburunya dan menyerahkan kotak yang pernah dititipkan Gan Bao Bao kepada Duan Yu. Kotak itu pun berisi tempat dan tanggal lahir Zhongling yang membuat Bai Fang sedikit bahagia, namun tidak bagi Zheng Chun. Ternyata Zhongling adalah putri di luar nikahnya, yang berarti adalah adik Duan Yu juga. Kemudian salah seorang pengawal melaporkan bahwa kepala kuil Shaolin telah mengutus 2 orang biksu untuk mengantar surat. Mereka adalah Yu Zhen dan Suju yang meminta untuk bertemu dengan Kaisar Zeming. Kaisar Zeming mengucapkan terima kasih atas peringatan yang diberikan kepala kuil Shaolin. Dia juga sangat menghormati guru Xuan Bei dan memuji kehebatan kungfunya. Namun hal itu membuat Suju dan Yu Zhen tidak bisa menahan tangis karena guru Xuan Bei baru saja telah meninggal. Kematian guru Xuan Bei sangatlah aneh karena di ruangannya tidak ada jejak pertempuran atau penggunaan senjata rahasia. Namun semua tulang-tulang rusuk guru Xuan Bei telah patah, seperti telah terkena jurus tongkat Weda yang merupakan teknik kungfu milik guru Xuan Bei. Biksu dari kuil Tianlong curiga jika guru Xuan Bei telah dibunuh oleh orang dari keluarga Murong. Keluarga Murong terkenal selalu mengalahkan lawan dengan menggunakan jurus andalan lawannya. Si biksu kemudian menceritakan pengalamannya 13 tahun yang lalu ketika sedang mengawal salah seorang pejabat. Saat itu beberapa penjahat ingin merampok mereka dan si biksu itu terpaksa menggunakan jurus jari Jingang untuk membunuh para penjahat. Tanpa sengaja seorang ibu dan anak melintas dan menyaksikan pembunuhan itu. Si anak itu menghina jurus jari Jingang dengan mengatakan bahwa teknik itu sangatlah lemah. Si ibu juga mengetahui asal-usul teknik tersebut dan mengatakan bahwa biksu itu menguasai sepertiga dari jurus jari Jingang. Mendengar itu, biksu itu pun sangatlah terkejut sekaligus ketakutan. Dia bermaksud untuk bertanya kepada mereka, namun si anak langsung menyerangnya dengan jurus jari Jingang tepat ke arah dadanya. Beruntunglah si biksu selamat karena letak jantungnya berbeda dengan kebanyakan orang. Si biksu itu pun lalu memarahi anak itu karena gagal membunuh dalam satu pukulan dan mengatakan bahwa keluarga Murong tidak memiliki anak payah sepertinya. Si ibu lalu pergi membawa anak tersebut dan meninggalkan biksu muda yang sedang terluka itu. Saat ini anak itu seharusnya seumuran dengan Duan Yu dan dikenal sebagai Murong Fu. Setelah itu, Kaisar Zheng Ming menghentikan Suzu yang ingin pergi untuk membalaskan dendamnya. Ia lalu memerintahkan Tianxi untuk menulis surat kepada kuil Shaolin untuk memberitahu guru Xuanxi tentang dugaannya atas kematian guru Xuan Bei. Setelah kepergian Yu Zhen dan Suju, Zheng Xun memberitahu Kaisar Zheng Ming bahwa pernikahan antara Duan Yu dan Zhongling tidak akan bisa dilanjutkan. Sejak bertemu kembali dengan Gan Bao, Zheng Xun tidak pernah berhenti memikirkannya. Dia lalu menyuruh penjaga untuk menyiapkan seekor kuda untuknya dan pergi ke lembah Wanji untuk melihat kondisi Gan Bao Bao. Saat itu Duan Yu ingin menghentikan Nona Mu yang ingin pergi meninggalkan dinasti Dali. Namun jika mereka tidak mati dan bereinkarnasi kembali menjadi suami istri, Nona Mu tidak akan pernah tinggal bersama Duan Yu.
Pada malam harinya, Duan Yu tidak bisa tidur memikirkan kedua gadis yang hampir menjadi istrinya. Saat itu sebuah bayangan muncul di depannya dan menyeret Duan Yu ke tengah hutan. Ternyata itu adalah muridnya, si Dewa Buaya Laut Selatan, yang ingin memberitahu bahwa Zhongling telah diselamatkan oleh orang tuanya. Dia lalu membawa Duan Yu ke lembah Wanji untuk bertemu dengan Zhongling. Di sisi lain, Zheng Chun tiba di lembah Wanji dan masuk ke kamar Kan Baobao melalui jalur rahasia. Di sana dia pada akhirnya bisa bertemu dengan Kan Baobao secara pribadi dan mengungkapkan kerinduannya selama ini. Di luar kamarnya, Kan Baobao mendengar teriakan panik Ketua Zhong dan menyuruh Zheng Chun segera bersembunyi. Ternyata Ketua Zhong sedang berusaha menghentikan Zhong Ke yang ingin kembali menangkap putrinya. Namun Zhong Ke tidak ingin dibuat repot oleh Ketua Zhong. Saat itu Zhong Ke menangkap Zhongling yang masih di dalam lubang, namun pada akhirnya ditarik oleh Ketua Zhong yang menyusul mereka. Ernie yang berusaha mengeluarkan mereka semua dari dalam lubang. Dia menyampaikan perintah dari Ketua Empat Pecahan Besar agar mereka berhenti saling membunuh. Duan Yu mencoba membantu Ernie yang untuk mengeluarkan mereka semua, namun entah bagaimana dirinya memicu jurus sakti Beiming dan menyedot tenaga dalam kelima orang tersebut. Dengan tenaga dalam yang sangatlah melimpah, Duan Yu berhasil menarik keluar semua orang sendirian. Namun tidak lama setelah itu, dirinya terjatuh dan pingsan di tempat. Saat itu Ketua Zhong membawa Duan Yu yang tidak sadarkan diri kembali ke istana Dali. Namun setelah terbangun, Duan Yu berteriak seperti orang kesurupan dan merasakan sakit di seluruh tubuhnya. Kaisar Zheng Ming mengira jika rasa sakit yang dialami Duan Yu disebabkan oleh sisa racun Yin dan Yang yang belum sepenuhnya dikeluarkan. Dia lalu menghentikan pergerakan Duan Yu dan mencoba menggunakan tenaga dalamnya untuk menghilangkan sisa racunnya. Namun dia sangat terkejut saat mengetahui tenaga dalamnya hampir disedot hingga kering. Lalu Kaisar Zheng Ming curiga jika Duan Yu telah berguru pada Ding Junxiu, orang yang menguasai jurus penghancur tulang dan paling dibenci di dunia persilatan. Saat ini Kaisar Zheng Ming menyadari jika rasa sakit Duan Yu berasal dari tenaga dalam yang berlebihan. Dia lalu membawanya ke kuil Tianlong dan meminta bantuan para biksu untuk menguras tenaga dalam Duan Yu. Biksu Kurong meminta Kaisar Zheng Ming untuk menunggu beberapa hari karena dia dan biksu lainnya harus menghemat tenaga dalam untuk melawan musuh kuat dari dinasti Tibet yang bernama Zumozi. Besok dia akan datang untuk meminta kitab pedang 6 nadi yang merupakan seni bela diri tertinggi di negeri Dali dan harta dari kuil Tianlong. Zumoji tidak hanya ingin mengambil kitab tersebut, namun dia juga ingin membakarnya di depan makam Murongbo untuk menepati janji yang dulu telah dia buat. Para biksu berencana menggunakan jurus pedang 6 nadi untuk menghadapi Zumoji. Namun jurus ini sangatlah menguras tenaga dalam dan tidak ada seorang pun yang mampu menguasai jurus itu. Mereka berencana membagi jurus ini menjadi 6 bagian dengan masing-masing biksu mempelajari satu bagian yang kemudian akan digabungkan hingga menjadi formasi pedang 6 nadi. Meskipun cara ini akan mengurangi kekuatan jurus tersebut, para biksu itu tidak memiliki cara lain untuk menguasainya. Kaisar Zheng Ming lalu mengunduli kepala untuk menjadi murid sementara kuil Tianlong agar dirinya bisa mempelajari salah satu bagian itu dan membentuk formasi pedang 6 nadi yang sempurna. Singkat cerita, gulungan kitab 6 nadi dibuka dan para biksu mulai mempelajari masing-masing bagian. Namun tenaga dalam yang dikeluarkan oleh para biksu tanpa diduga masuk ke dalam tubuh Duan Yu yang membuatnya semakin kesakitan. Duan Yu merasa seperti sesuatu yang ingin keluar melalui ujung jari telunjuknya yang mirip dengan penjelasan pada salah satu gulung kitab 6 tadi. Duan Yu lalu menggerakkan energinya sesuai dengan petunjuk pada kitab itu dan menemukan bahwa rasa sakit di tubuhnya perlahan menghilang. Hal ini membuat Duan Yu semakin bersemangat dan mulai berfokus mempelajari salah satu bagian. Setelah berlatih sepanjang malam, rasa sakit di tubuh Duan Yu telah menghilang sepenuhnya. Ia lalu meninggalkan ruangan itu untuk mencari makanan. Saat berjalan di sekitar kuil, dia melihat Zumoji baru sajalah tiba dan bergegas kembali untuk memberitahu para biksu bahwa Zumoji menawarkan kitab 72 jurus Shaolin untuk ditukarkan dengan jurus pedang 6 nadi. Namun biksu Kurong menolaknya dan terpaksa bertarung di bawah ancaman Zumoji. Saat itu biksu Kurong melirik Duan Yu yang telah bersembunyi dan menyuruhnya menggunakan kesempatan ini untuk mempelajari jurus pedang 6 nadi. Dengan izin guru Kurong, Duan Yu tanpa ragu mulai mempelajari semua bagian dari jurus itu.
Zumoji berhasil mengalahkan para biksu dengan jurus pedang apinya. Dia lalu bergegas masuk ke dalam aula untuk merebut kitab jurus pedang 6 nadi. Lalu Guru Kurong tidak membiarkannya dan tanpa ragu menghancurkan gulung kitab itu. Zumoji yang sangat marah tidak ingin kembali dengan tangan kosong. Ia lalu menangkap Zeming untuk dibawa kembali ke negeri Tibet. Duan Yu menggunakan gerakan langkah ringannya untuk membantu pamannya melepaskan diri dari cengkraman Zumoji. Pada awalnya Zumoji tidak menganggap Duan Yu sebagai ancaman. Namun setelah melihatnya menggunakan jurus pedang 6 nadi, dia tidak bisa menghadapinya dengan serius. Di tengah pertarungan sengit mereka, jurus pedang 6 nadi tiba-tiba menjadi macet dan Zumoji menggunakan kesempatan ini untuk menangkis Duan Yu. Saat itu jurus pedang 6 nadi sangatlah menguras tenaga dalam Duan Yu yang membuatnya tidak berdaya. Meski begitu dia menolak perintah Zumoji yang menyuruhnya untuk membuat salinan jurus pedang 6 nadi. Kemudian Zumoji mengancam akan membunuh Duan Yu. Namun saat tangannya menyentuh bahu Duan Yu, jurus sakti Beiming mulai aktif kembali dan langsung menyerap tenaga dalamnya. Dikarenakan Duan Yu bersikeras tidak ingin menulis kitab pedang 6 nadi, Zumoji lalu memutuskan untuk membawa dan akan membakar Duan Yu di depan makam Murongbo. Di lain tempat, seorang murid Shaolin datang mengunjungi Murongfu dan menyampaikan pesan Guru Xuanzi yang mengundangnya untuk berdiskusi. Saat berjalan mencari lokasi kediaman keluarga Murong, Zumoji tanpa sengaja bertemu dengan Aji, seorang pelayan yang telah melayani keluarga Murong sejak kecil. Dikarenakan Zumoji ingin berziarah ke makam Murongbo, Aji lalu membawa mereka ke pavilion untuk meminta izin. Setibanya di sana mereka disambut oleh seorang pria tua bernama Paman Huang. Duan Yu merasa pria tua ini sedikit nyentrik karena aroma tubuhnya yang wangi. Paman Huang tidak bisa membuat keputusan untuk mengizinkan Zumoji berziarah ke makam Murongbo. Dia lalu undur diri untuk memanggil orang yang bertanggung jawab atas pavilion. Seorang pemuda bernama Susan muncul dan mengucapkan terima kasih kepada Zumoji dikarenakan masih mengingat almarhum Tuan Murongbo. Namun karena Tuan Muda Murongfu tidak ada di sini, dia meminta Zumoji untuk datang lagi di lain waktu. Namun Duan Yu merasa aneh dengan pemuda tersebut karena memiliki aroma yang seperti wanita. Saat matanya mengarah pada dada pemuda itu, Duan Yu menemukan sesuatu yang menonjol. Dia curiga jika pelayan tua dan pemuda ini adalah seorang wanita yang sedang menyamar. Zumoji yang merasa dipermainkan bersikeras untuk pergi ke makam Murongbo sekarang juga. Namun Sun San tidak berani memberikan izin dan akan memanggil Nyonya Tuan Murong yang katanya adalah bibi dari almarhum Murongbo. Setelah menunggu cukup lama, seorang wanita tua yang agak rabun muncul dan menyapa semua orang. Zumoji tidak ingin basa-basi lagi, dia ingin pergi ke makam Murongbo dan membakar Duan Yu yang telah menguasai jurus pedang 6 nadi. Dia lalu menyeret Duan Yu keluar dan menyuruhnya menggunakan jurus pedang 6 nadi untuk meyakinkan Nyonya Tuan Murong. Dikarenakan Duan Yu tidak mau menuruti perintahnya, Zumoji berniat membunuh Aji untuk mengancam Duan Yu. Duan Yu lalu mencoba menghentikan Zumoji dengan jurus pedang 6 nadi itu, namun serangannya dengan mudah bisa dihindari. Duan Yu dengan cepat menutup titik akupuntur Duan Yu dan menghentikan gerakannya. Nyonya tua tidak ingin melihat Zumoji kembali mengamuk dan bersedia mengantarkannya ke makam Murongbo. Namun dikarenakan jarak makam agak jauh, mereka berencana untuk pergi keesokan harinya. Di tempat lain di sekte pengemis, Ketua Ma terbangun di tengah malam karena merasa kehausan. Saat akan mengambil air minum, dia melihat bayangan dan segera keluar untuk memeriksanya. Wakil Ketua Ma terlihat mengenal orang yang mencekiknya, namun lehernya langsung dipatahkan sebelum sempat berteriak. Kematian Wakil Ketua Ma membuat gempar seisi sekte. Luka memar dan tenggorokannya sangatlah mirip dengan luka yang diakibatkan oleh jurus penghancur tenggorokan, yang merupakan jurus andalan dari Wakil Ketua Ma sendiri. Semua orang curiga jika pembunuh ini dilakukan oleh Murongfu karena keluarga Murong terkenal selalu mengalahkan lawan dengan jurus andalan lawannya. Saat itu Qiu Fang tidak ingin menuduh Murongfu sebagai pembunuh Wakil Ketua Ma tanpa bukti. Dia lalu memutuskan untuk pergi ke Suzong dan menyelidiki kebenarannya.
Sebelum berangkat ke makam Murongbo, Aci dan Azu menyiapkan banyak makanan untuk Zumoji. Ternyata semua itu adalah jebakan yang telah direncanakan oleh Azu. Saat itu Aci beralasan akan memainkan kecapi untuk menghibur Zumoji. Namun saat mencapai perahu, mereka langsung membawa Duan Yu pergi dari tempat tersebut. Setelah melarikan diri dari Zumoji, Azu mengajak Aci dan Duan Yu mampir ke Villa Gunung Manto milik bibi dari Murongfu. Villa itu penuh dengan berbagai bunga khas negara Dali yang membuat Duan Yu merasa seperti di rumahnya. Seorang pelayan bernama Yon Chao kemudian datang dan membawa Azu bersama Aci pergi menemui Nona Wang, putri dari pemilik tempat tersebut. Saat itu Duan Yu merasa ingin pipis dan segera pergi mencari lokasi strategis. Tanpa sengaja dia melihat Azu sedang berbicara dengan Nona Wang yang ternyata sangatlah mirip dengan wanita pada patung batu giok di Gunung Pedang tak terukur. Duan Yu yang telah dibutakan oleh cintanya pada kakak Dewi itu bersujud di depan Nona Wang yang membuat Nona cantik ini merasa ilfil. Yo Chao berlari dengan panik dan memperingatkan Azu bahwa Nyonya Li telah kembali. Azu langsung menyeret Duan Yu yang tidak ingin berpisah dengan kakak Dewinya. Namun tiba-tiba tempat itu dipenuhi dengan para penjaga yang bersenjata dan langsung menangkap mereka semua. Saat itu Nyonya Li sangatlah marah karena kediamannya dimasuki tanpa izin. Kemarahannya semakin menjadi-jadi saat mengetahui bahwa penyusup ini bermarga Duan. Dia menyuruh para pengawal untuk mencukil bola mata Duan, memotong lidah serta mematahkan kedua kakinya. Namun karena Duan Yu memiliki pengetahuan yang luas tentang bunga-bungaan, Nyonya Li kemudian menahan hukuman tersebut dan ingin belajar darinya. Duan Yu lalu menjelaskan nama dan jenis bunga yang ditanam di Villa Gunung Mantau, serta mengajari Nyonya Li tentang cara membedakan jenis bunga berdasarkan warna kelopaknya. Dia juga memberitahu cara menanam dan menyilang beberapa bunga untuk menghasilkan jenis yang langka. Nyonya Li semakin antusias dan menyuruh Duan Yu untuk mengelola taman bunganya, serta menumbuhkan setiap jenis bunga langka yang disebutkan. Jika tidak, maka dia akan langsung dieksekusi hari ini. Tanpa ada pilihan lain, Duan Yu pun terpaksa melakukan tugasnya sebagai tukang kebun. Di saat sedang memindahkan beberapa tanaman, Duan Yu tanpa sengaja mendengar Nona Wang sedang membicarakan tentang Murongfu yang dipanggil oleh kuil Shaolin karena diduga telah membunuh seorang biksu di negeri Dali. Dari raut wajahnya, Nona Wang sepertinya sangat mengkhawatirkan kakak sepupunya itu. Duan Yu kemudian menghampiri Nona Wang dan mengatakan bahwa para biksu telah salah mengira jika Murongfu adalah pembunuh. Dia menjelaskan bahwa biksu Xuanbei telah dibunuh oleh musuh saat berada di kuil Sanji. Dia lalu mengajak Nona Wang mencari tempat untuk membicarakan hal ini lebih detail. Saat itu, Duan Yu sangat senang bisa berduaan dengan Nona Wang dan tidak berhenti memuji kecantikannya. Namun dia harus kecewa saat mengetahui jika Nona Wang telah lama menyukai Murongfu yang adalah kakak sepupunya. Demi untuk bisa menghabiskan waktu bersama Murongfu, Nona Wang telah membaca dan menghafal banyak gulungan kitab seni bela diri meskipun dirinya tidak menyukai kungfu. Akan tetapi cintanya itu ternyata hanya bertepuk sebelah tangan karena Murongfu selalu menganggap Nona Wang sebagai adik kecilnya. Kini Duan Yu tidak ingin membicarakan asmara Nona Wang lagi dan memberitahukannya mengapa Murongfu dituduh sebagai pembunuh oleh kuil Shaolin. Saat itu seorang pelayan berlari dengan panik memberitahu Nona Wang bahwa Nyonya Li akan memotong tangan kanan Azu dan Aci sebagai hukuman karena menyelinap ke Villa Gunung Mantau. Nona Wang segera menemui ibunya dan memohon untuk mencabut hukuman Azu dan Aci. Namun Nyonya Li semakin marah dan menyuruh Nona Wang pergi dari ruangannya. Kemudian Duan Yu menghampiri Nona Wang yang kebingungan untuk menyelamatkan kedua pelayan Murongfu. Nona Wang sangat khawatir dengan kakak sepupunya itu yang tengah bermasalah dengan kuil Shaolin. Duan Yu lalu menyarankan agar Nona Wang diam-diam menyelamatkan Azu dan Aci serta meninggalkan Villa Gunung Manto untuk membantu Murongfu meluruskan masalah dengan kuil Shaolin. Ditambah dengan banyaknya jurus kungfu yang dihafal oleh Nona Wang, Duan Yu yakin jika dia pasti akan sangat membantu Murongfu ketika bertemu dengan lawan yang lebih kuat. Tanpa banyak pertimbangan, Nona Wang langsung mengajak Duan Yu untuk terlebih dahulu menyelamatkan Azu dan Aci. Saat itu Nona Wang berbicara dengan Ibu Yan agar melepaskan Azu dan Aci. Namun Ibu Yan malah ingin menangkap Nona Wang juga. Duan Yu yang mencoba menghentikannya tanpa sengaja memicu jurus sakti Beiming yang membuat Ibu Yan lemah tak berdaya. Dia lalu melepaskan ikatan Azu dan Aci dan segera pergi meninggalkan Villa Gunung Manto.
Di tempat lain, Kiofang bersama tetua anggota sekte pengemis telah tiba di dermaga Walet yang merupakan kediaman Murongfu. Namun bukannya bertemu dengan Murongfu, mereka malah diserang oleh Zumozi. Salah seorang tetua hampir tercebur ke dalam danau. Saat mencoba menerobos masuk, beruntungnya Kiofang dengan sigap membantu dan menahan tetua itu. Dan tanpa basa-basi, Zumoji pun langsung menyerang Kiofang tanpa menanyakan nama dan tujuan kedatangannya. Namun saat melihat teknik 18 telapak penakluk naga, Zumoji baru menyadari jika lawannya adalah salah satu orang terkenal di dunia persilatan. Dia langsung menghentikan serangannya dan segera pergi dari dermaga Walet. Setelah menggeledah kediaman Murongfu, Kiofang mendapatkan informasi bahwa Murongfu keluar selama berbulan-bulan dan belum pernah kembali. Dia lalu memutuskan untuk pergi ke kuil Shaolin dan meminta para pendapat para biksu atas semua pembunuhan yang mengarah pada Murongfu. Murongfu yang telah tiba di kuil Shaolin saat ini sedang diinterogasi oleh para biksu untuk mengklarifikasi kematian Guru Xuanbei. Dia mengatakan jika pada hari terbunuhnya Guru Xuanbei, dirinya berada di suatu tempat untuk melakukan sesuatu yang tidak ingin diketahui oleh orang lain. Namun dia memastikan jika pada hari itu dirinya tidak berada di dinasti Dali. Guru Xuanzi tiba-tiba menyerang Murongfu dengan jurus tongkat Weda milik Guru Xuanbei untuk memastikan dugaannya. Dari pertarungan singkat mereka, Guru Xuanzi menyimpulkan jika Murongfu bukanlah pembunuh dari Guru Xuanbei. Karena kemampuan Murongfu masih berada di bawah dirinya, tidak mungkin dia bisa membunuh Guru Xuanbei dalam satu pukulan. Guru Xuanzi lalu menyiapkan salah satu ruangan agar Murongfu bisa beristirahat. Ucapan Guru Xuanzi yang mengatakan bahwa dirinya masihlah lemah memberikan pukulan mental kepada Murongfu. Dia teringat kenangan masa kecilnya ketika gagal membunuh biksu muda kuil Tianlong dalam satu pukulan dan dimarahi habis-habisan oleh ibunya. Kemudian Murongfu keluar untuk menenangkan dirinya dan mencoba mengingat jurus tongkat Weda yang digunakan oleh Guru Xuanzi. Di saat sedang melatih jurus tersebut, tanpa dia sadari seorang pria bercadar hitam diam-diam memperhatikannya. Tidak lama kemudian pria bercadar itu menunjukkan dirinya dan mengoreksi kesalahan-kesalahannya pada gerakan Murongfu. Dia menjelaskan inti dari jurus tongkat Weda dan memperlihatkan kekuatan sebenarnya dari jurus itu. Pria misterius itu pun lalu pergi meninggalkan Murongfu tanpa mengungkapkan identitasnya. Saat ini, Nonang Wang bermaksud untuk menyusul Murongfu dan tiba di dermaga Walet. Namun di sana mereka hanya bertemu dengan Butong dan kembali untuk menyampaikan pesan tentang Murongfu yang telah berada di kuil Shaolin. Nona Wang memperkenalkan Duan Yu dan mengatakan jika dia mengetahui bagaimana Guru Xuanbei terbunuh dengan jurus tongkat Weda. Nona Wang yang ingin membantu Murongfu menghilangkan tuduhan kuil Shaolin dengan kesaksian Duan Yu. Namun Butong mengira jika Duan Yu hanya so tahu tentang masalah Murongfu demi untuk mendekati Nona Wang. Di saat situasi semakin memanas, Azu menenangkan semua orang dan mengajak mereka untuk makan siang. Saat ini, Butong menceritakan bahwa dalam perjalanan pulang, mereka mendengar tentang wakil ketua Ma yang telah terbunuh oleh jurus andalannya. Hal ini membuat situasi tuan muda mereka semakinlah kacau, dikarenakan baik kuil Shaolin maupun sekte pengemis mengira jika Murongfu adalah pembunuh kerabat mereka. Butong berencana membawa Azu dan Aci untuk berkumpul dengan tuan muda mereka dan menjelaskan situasi saat ini. Butong mengajak Nona Wang pergi bersama mereka, namun dia mengusir Duan Yu yang tidak ada hubungannya dengan keluarga Murong. Dalam perjalanan ke kuil Shaolin, Kiofang dihadang oleh sekelompok pasukan dari dinasti Qiao. Mereka secara khusus datang ke dataran tengah untuk memberikan surat tantangan Jenderal Helien kepada Kiofang. Namun dikarenakan Kiofang harus segera pergi ke kuil Shaolin, dia berjanji akan meladeni tantangan Jenderal Helien dalam beberapa hari. Dan film pun bersambung. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya pamit ulang dari Ningali Film. Si Otong undur diri dan salam Sundaners.